Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang komputer akuntansi untuk kelas 11 AKL. Jadi minggu lalu kalian sudah belajar bagaimana cara melakukan ini ya 4.1 ini, yaitu instalasi program komputer akuntansi. Dan dilanjutkan, kemarin saya kasih tugas itu ada 5 tugas ini. Jadi kalian menulis bagaimana caranya. Di sini sudah saya buatkan dari mulai download sampai yang akhirnya siap untuk digunakan seperti ini. Dan selain itu kalian juga saya suruh untuk mencari bagaimana sih sejarahnya aplikasi Mayop, lalu apa saja aplikasi komputer akuntansi selain Mayop itu ya. Dan selain itu juga ada namanya aplikasi Accurate. Jadi Accurate ini nanti aplikasi penunjang lainnya selain Mayop, karena kalau Mayop itu hanya terbatas bisa kita gunakan dengan komputer atau laptop saja, sedangkan Accurate kita bisa akses dengan HP. Jadi Mayop itu dibuat oleh orang Australia pada tahun berapa ya, lupa saya, 1991 kalau nggak salah. Dan kalau Accurate ini yang buat adalah orang-orang lokal Indonesia. Nah, berikutnya yang kelima, saya juga minta kalian untuk mencari apa fungsi dari aplikasi komputer akuntansi. Oke, jadi di video ini, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kelanjutannya, yaitu komputerisasi file data akuntansi untuk perusahaan jasa. Kita ke yang materi 42 ya. Jadi sebelumnya kemarin sudah saya kasih modul, 2 modul, dan ini saya punya modul khusus ya. Ini saya buat sendiri. Nah, jadi ini saya buat sendiri, saya perbarui terus. Ini perbaruan terakhir tahun 2021. Dulu saya buat tahun 2018 dengan versinya V18 ya. Kalau yang ini Mayop contract, bukan accounting lagi sekarang. Contract, jasa dan dagang. Jadi nanti yang harus kalian lakukan dari modul ini, silakan kalian tulis dari sini ya. Ini perbedaan alur input data pada alur input data komputer akuntansi dengan menggunakan aplikasi Mayop Contract V19.6. Jadi kalau di perusahaan jasa, nanti setup awal, setelah setup awal kalian membuat daftar akun, mengisi saldonya, awalnya mengisi saldo awal, lalu melakukan penjurnalan dengan jurnal umum, mencetak laporan keuangan, dan membackup file. Sedangkan kalau di perusahaan dagang dan manufaktur, langkahnya agak panjang sedikit, lebih banyak ya. Jadi mulai dari setup awal, membuat daftar akun, mengisi saldo awal, di sini sudah beda, membuat kode pajak, lalu membuat linked account dan termin, berikutnya membuat kartu customer dan supplier serta mengisi saldonya, lalu membuat kartu persediaan dan mengisi saldonya. Setelah itu baru kita melakukan penjurnalan dengan cara jurnal khusus. Setelah itu kita mencetak laporan keuangan dan membackup file. Jadi itu perbedaannya antara input data perusahaan jasa dan dagang dan manufaktur. Di modul ini saya yang pertama menjelaskan langkah setup awal. Jadi setup awal itu dimulai dari tekan create, kemudian akan tampil gambar sebagai berikut. Nah, seperti ini nanti introduction. Di sini kita next. Lalu berikutnya seperti ini. Ini kita mengisi nama perusahaan, nomor NPWP, alamat, nomor telepon, nomor fax email, dan alamat email. Setelah itu kita next lagi, kita memilih namanya periode akuntansi. Di sini sudah ada penjelasannya ya. Jadi untuk setting di atas, Anda harus pastikan settingan tahun benar, yaitu sesuai dengan tahun pada soal. Dan settingan bulan juga harus tepat, yaitu diakhiri bulan Desember pada last month of financial year atau bulan akhir periode akuntansi, serta bulan sesuai dengan yang tercantum pada neraca saldo pada conversion month atau bulan awal periode akuntansi atau awal ketika kalian memasukkan transaksi, yaitu neraca saldo. Karena kalau Anda salah, maka dari itu waktu
penjurnalan, waktu menjurnal atau mengisi neraca saldo nantinya akan berpengaruh. Nah, kalau salah bagaimana? Kalian harus balik lagi dari create lagi. Nah, balik lagi dari langkah 1 lagi gitu. Oke, selanjutnya setelah itu sudah benar, kita next, kita pilih yang kedua. Di sini ada account list. Account list di sini ada pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Pilihan pertama, bila menggunakan perkiraan dari program IOP, atau I would like to start with one of the list provide. Nah, sedangkan yang kedua, bila ingin membuat dan mengimpor perkiraan dari perusahaan lain atau file lainnya. Dalam bahasa Inggrisnya di MyOp-nya ini I would like to import a list of account provided by my accountant. Lalu yang ketiga, bila ingin membuat sendiri perkiraan tersebut. Dalam bahasa Inggrisnya di aplikasi I would like to build my own account list. Nah, jadi yang harus kita pilih adalah yang kedua, karena sewaktu-waktu kita bisa mengimpor perkiraan dari perusahaan lain atau file lain, dan kita juga bisa membuat. Lalu kita klik next. Berikutnya yang ketujuh, di sini adalah company file, jendelanya. Ini untuk menyimpan data. Caranya kita klik change aja. Jadi pada langkah ini tentukan tempat penyimpanan file Anda. Pastikan file Anda simpan pada local disk D atau E, dikarenakan jika terjadi kerusakan perangkat komputer maka file kita masih terselamatkan di dalam hard disk. Atau kalau misalkan kalian tetap di C seperti ini, maka jika ada apa-apa di komputer kalian, data kalian akan hilang. Tapi kalau kalian C dan kalian pilih di D atau di E, maka data kalian akan tersimpan di hard disk. Dan data kalian jika komputer rusak tidak ada kehilangan data gitu. Setelah selesai, klik next. Lalu berikutnya kita pilih yang command center. Jangan pilih yang setup asisten. Setup asisten nanti akan muncul hanya beberapa menu. Kalau command center kita nanti akan ditampilkan menu yang seperti ini. Jadi ini adalah tampilan awal ketika kita akan memulai dari membuat daftar akun. Tuh. Nah, ini pengenalan tampilannya ya. Pengenalan tampilan MyOp. Ini yang urin, di sini namanya tab menu ya, yang urin. Sedangkan yang biru ini, kotak biru ini namanya modul, dan sedangkan yang hijau di sini namanya adalah menu. Sama kalau tab ini kita klik file, misalkan di sini ada menu-menu namanya. Itu ya. Jadi ketika saya nanti praktek ngajar, jadi ketika saya bilang klik tab, berarti yang diklik itu ini. Kadang ya saya lupa bilangnya, biasanya klik file, klik list gitu. Kalau misalkan saya bilang klik modul account atau klik account, silahkan klik di sini ya. Jangan cari di sini. Sudah jelas saja di sini. Klik account, menu account list misalkan. Klik accountnya, cari di sini menunya namanya account list. Jadi seperti itu. Oke, jadi pada kesempatan hari ini saya akan mempraktekkan langkah yang pertama dari poin 1 sampai poin 10. Dengan menggunakan salon cantik ya, dengan soal salon cantik perusahaan jasa. Nanti kalian di rumah silahkan boleh berkumpul ke temennya ya, yang punya laptop, tapi nggak usah jauh-jauh. Jangan sampai yang Pujon ke Ngantang, Ngantang ke Kasumbon, Kasumbon ke Pujon, jangan. Kalau nggak ada laptop ya sudah, nggak usah dipaksakan, nggak apa-apa, cukup lihat ini saja. Tapi kalau kalian sekecamatan dan rumahnya dekat, silakan kumpul sama temennya, praktek bersama menggunakan laptopnya yang punya, yang praktek bersama dengan temen yang punya laptop. Jadi seperti itu. Oke, langsung saja. Ini soalnya. Ini nanti modul ini akan saya kirim ke kalian, silakan dirangkum ya. Ini soalnya. Kemarin sudah saya jelaskan bagaimana memahami dan membaca soal ini ya. Kalau di MyOp bedanya, kalau dari siklus kita mulainya dari sini, dari informasi perusahaan. Kalau kemarin siklus kita cukup melihat kebijakan akuntansi, langsung melakukan penjurnalan gitu kan. Nah, kalau komputer akuntansi, data-data mulai dari A ini sampai selesai ini nanti kita butuhkan. Kita mulai dari A dulu ya, informasi perusahaan. Oke, MyOp-nya ini. Nah,
Di sini tadi belum saya jelaskan di modul ya, kegunaannya open, create, explore, what's new, exit itu apa. Nanti saya buat tugas, sekarang saya review sedikit-sedikit, saya jelaskan sedikit-sedikit. Jadi untuk menu yang pertama di open ini, open your company file, ini digunakan untuk membuka file perusahaan yang sudah pernah kita buat. Yang kedua, create a new company file, ini digunakan untuk membuat company file atau file perusahaan yang baru. Sedangkan yang ketiga ini adalah explore the sample company, ini untuk melihat contoh perusahaan yang disediakan oleh aplikasi Mayop. Yang keempat di sini adalah what's new in this version. Ini what's new in this version ini maksudnya adalah untuk melihat apakah ada pembaruan tentang aplikasi Mayop ini. Exit contract plus ini maksudnya adalah keluar dari aplikasi Mayop ini. Oke, langsung saja kita langkah ke satu tadi adalah create. Ini adalah jendela yang pertama, introduction. Kita dapat ucapan selamat datang, welcome to the new company file assistant. Di sini kita langsung next saja. Berikutnya kita masuk ke company information. Di company information ini di atas sendiri ada enter your ini 12 digit product serial number. Di sini karena kita menggunakan versi trial atau percobaan atau tidak full, maka ini kita tidak perlu isi ya. Ketika kalian sudah masuk jendela ini, jendela company information, silakan kalian langsung klik di company name. Nah, di enter information about your company, ini kalian butuh data yang ada di sini, informasi perusahaan. Kita masukkan nama perusahaannya, Salon Cantik. Kita nggak perlu pegang mouse lagi, kita langsung tab yang ada di keyboard. ABN itu adalah nomor NPWP. Nah, kita cari di informasi perusahaan, ada nggak nomor NPWP? Kalau nggak ada, berarti kita tidak perlu isi. ABN itu apa? ABN itu adalah nomor pajak yang ada di Australia sana ya. Silakan kalian cari apa sih kepanjangan ABN. Sedangkan di Indonesia, nomor pajak yang kita gunakan adalah NPWP. NPWP itu kepanjangannya adalah nomor pokok wajib pajak. Jadi seperti itu. Kalau di soal tidak ada ya berarti ini kita tidak usah isi atau kita kosongi aja, kita tekan tab. Jadi pastikan soalnya ini kalau bisa di print, jadi kalian tidak bingung buka Mayop kayak saya seperti ini, buka soal, buka Mayop ini enggak. Kalian tinggal lihat soal secara hard file atau secara print-printan dan kalian bisa ngetik langsung ya. Jadi kalau ngetik langsung tanpa megang mouse, kalau sudah ada di jendela gini, nanti megang mouse ketika kalian tekan next. Sekarang ke alamatnya, di sini Jalan Soekarno-Hatta nomor 47 Bandung. Berikutnya phone number dan faksimil number. Kita lihat lagi di soalnya di sini. Ya, 022420117. Kalau nulis disamakan. Atau kalau ngetik ya. Oke, berikutnya email address. Kita lihat lagi di soal cantik@gmail. Nah, setelah selesai kita mengisi information about your company atau informasi perusahaan kita klik next. Kita ke jendela ketiga yaitu accounting information. Di sini kita disuruh mengisi tentang tahun, periode, bulan akhir dan bulan awal serta berapa periode dalam satu tahun akuntansi. Tell us about your company year. Jadi yang pertama harus kita isi adalah current financial year. Current financial year ini kita bisa lihat di neraca saldo di sini. Nah, di sini kita tahu per 30 November 2018, maka current financial year-nya atau tahun akuntansinya pada soal Salon Cantik adalah 2018. Sedangkan untuk last month of financial year kita lihatnya di sini kebijakan. Nah, di sini poin B, periode akuntansi tahunan 1 Januari sampai 31 Desember dibagi dalam 12 periode bulanan. Maka di sini kita pilih yang Desember.
Lalu yang ini number of opening period, kita pilih yang 12. Nah, berikutnya di sini ada 13 atau 13. Kapan kita pilih 13? Itu nanti buat tugas kalian. Berikutnya conversion moon. Conversion moonnya kita lihat di neraca saldo lagi. Karena neraca saldo adalah nominal yang akan kita inputkan paling awal sendiri. Bulan apa? Bulan November di sini. Kita masukkan bulan November. Oke, setelah selesai, ini kita klik next. Di sini nanti ada tampilan konfirmasi. Please confirm your accounting information. Jadi di sini kalian suruh mengonfirmasi apakah sudah benar. Ini samakan dengan kebijakan. Your financial year is January, ini ya tanggal 1 2018 to Desember 31, berarti sampai tanggal 31 Desember 2018, yang artinya you have select 12 accounting period for financial year, atau 12 bulan dalam satu periode akuntansi. Mulainya your conversion moon is November, berarti mulainya di bulan November tanggal 1 2018. Kita tidak bisa menentukan tanggalnya sesuai dengan yang ada di neraca saldo atau 30 November ya. Jadi kita ikuti aplikasi ini, yaitu tanggal 1. Yang penting bulannya sama, bulan November tahunnya 2018. Tuh. Jika ini sudah benar 1, 2, 3 baris ini, maka kita klik next. Nah, ini adalah jendela keempat, yaitu jendela account list atau account list ya. Di account list ini kita disuruh memilih build your account list. Tadi di awal sudah saya ceritakan, sudah saya jelaskan, ada 3 pilihan. Yang pertama ini I would like to start with one of the list provide. Jadi kita memilih salah satu ya yang sudah disediakan oleh aplikasi Mayop. Kalau kita milih ini next, maka nanti kita suruh milih perusahaan kita, perusahaan apa. Ada agriculture, manufacturing, retail, service, order, and all. Jadi kita nggak perlu milih seperti ini ya, karena kita punya sendiri nih. Nah, kita punya daftar akun sendiri di sini. Jadi kita nanti membuat sendiri atau mengimpor kalau data ini sudah kita buatkan ya. Jadi kalau misalkan bablas ya atau kelewatan next sampai sini, silahkan back, jangan bingung. Nah, pilihan yang kedua sini adalah I would like to import a list of account provided by my accountant. Ini artinya kita bisa mengimpor list atau daftar akun dari akuntan perusahaan kita. Kita pilih yang kedua. Sedangkan yang ketiga I would like to build my own account list. Ini artinya kita membangun sendiri akunnya, tapi kita tidak bisa import. Kita pilih yang kedua saja. Berikutnya kita klik next. Nah, ini jendela yang ke 1, 2, 3, 4, 5, yaitu company file. Nah, di jendela company file ini create your company file, kita disuruh menulis ya, atau membuat file perusahaan atau menyimpan ya. Di sini lokasi penyimpanannya save in the same location as your account rec. Jadi same ini sama dengan lokasi yang ada di contract software ini, yaitu di C. Nah, kita tidak dianjurkan untuk menyimpan data di komputer di C, karena C adalah tempat dari program atau sistem. Ini pelajaran buat kalian juga, bukan hanya di aplikasi Mayop saja. Semua aplikasi, baik itu kamu ngetik di Word, jangan disimpan di dokumen, simpan di D atau C. Pastikan Shift A, simpan di D atau C. Karena jika terjadi kesalahan, terjadi kerusakan pada komputer, maka file kalian akan terselamatkan atau tidak hilang. Jadi kalau di Mayop kita klik change. Nah, setelah kita klik change, kita cari filenya ini ya, kita pilih D atau E. Kadang di komputernya ada yang kayak gini tampilannya, nggak ada DE nya. DE nya di mana Pak? Biasanya gitu, bingung. Nah, kita cari di disk PC atau My Computer ya. Nah, di sini nanti munculnya sebelah sini ya. Kita cari, scroll ke bawah sini. Nah, scroll ke bawah, kita cari data selain C. Nah, di sini ada gambar Windows, artinya ini adalah sistem atau software. Jadi kita pilih yang tidak ada gambar Windows-nya ini.
Kita misalkan di sini saya misal pakai dokumen E ya. Nah, setelah itu, setelah kita masuk di filenya ini ada dalam harddisk ya, harddisk yang E, kita berikutnya membuat folder. Ini nanti dibiasakan kalau praktek di lab. Jadi kalian tidak pindah-pindah komputer. Dengan cara klik new folder. Nih, ada di sini mestinya. Silahkan dicari. Kalau nggak ada, klik di putih-putih sini, klik kanan ya. Klik kanan, new folder gitu. Nah, setelah itu folder yang sudah jadi biasanya itu biru gini. Nah, kalau misalkan klik dan nggak biru seperti ini, silahkan ini diklik satu kali, klik kiri satu kali, klik kanan, nah itu rename. Nah, setelah di rename silahkan diberi nama kelas kalian 11 KL titik atau underscore gini, nama, nomor absen. Nah, ini folder khusus kalian di komputer yang ada di lab nanti. Silakan kalian simpan di situ. Oke, setelah selesai silakan klik open atau diklik 2 kali foldernya. Nah, kita sudah masuk ke dalam folder yang tadi kita buat. Selanjutnya kita klik file name-nya. Di sini nama perusahaan tetap kita pakai nama Salon Cantik itu. Lalu kita kasih nama di sini dalam kurung nama kalian. Habis itu di save. Nah, di sini kita sudah berubah, penyimpanannya ada di E yang tadinya C. Setelah itu kita klik next. Nah, setelah kita klik next, kita ada di jendela yang paling terakhir di setup awal, yaitu conclusion. Tadi yang saya anjurkan adalah memilih command center, bukan yang setup asisten, karena setup asisten ini menunya tidak muncul semuanya, maka kita klik yang command center. Oke, ini adalah tampilan command centernya. Tadi sudah saya jelaskan, file edit list command center setup report window service help ini adalah tab yang di dalamnya ini namanya menu. Nah, sedangkan yang ada di sini yang ada gambarnya mulai dari account, banking, sale, time billing, purchase, payroll, inventory, dan cut file ini adalah modul. Kalau misalkan kita klik account, yang ada di dalam kotak putih ini namanya menu. Ini juga namanya menu. Tuh, ini juga namanya menu yang ada di dalam sini. Nah, oke. Jadi itu adalah penjelasan dari saya tentang setup awal. Oke, untuk penjelasan pada kesempatan pada hari ini mungkin cukup untuk kelas 11 AKL. Silakan kalian pahami lagi dan ikuti instruksi yang ada di video ini. Tadi saya suruh apa saja itu ya. Berikutnya nanti akan saya kasih tugas 5 soal lagi kemungkinan, silakan dikerjakan gitu. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.